Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sesi kedua dari probabilistik dan statistika ya. Materi hari ini terkait dengan probabilistik ya khususnya. Ada dua materi yang harus kita bahas, mulai dari apa itu probabilitas sampai dengan bagaimana fungsi kepadatan probabilitas. Oke, saya perbesar dulu tampilannya ya biar jelas. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Kalau kita bahas gitu ya, probabilitas itu kan kemungkinan ya. Maka di kuliah ini kita harapannya bisa menunjukkan atau merepresentasikan kemungkinan dari sebuah kejadian. Salah satu kasus ya yang paling klasik kalau kita membahas probabilitas itu adalah pelemparan koin. Ketika Anda melempar sebuah koin kan ada dua mata, ada dua sisi. Nah, berapa peluang atau berapa kemungkinan yang muncul ketika sisi yang pertama atau sisi yang kedua. Tidak mungkin ada satu buah sisi yang muncul secara bersamaan dalam satu buah koin. Maka nanti akan ada skala di sini ya. Ada skala 0 jika itu terjadi, ini. 0 jika tidak terjadi dan 1 itu pasti akan terjadi. Maka si peluang itu ditunjukkan dengan nilai 0 sampai 1. 0 tidak terjadi dan 1 ketika terjadi. Sorry. Maka kalau kita pikirkan lagi dengan satu soal tadi ya, satu contoh tadi, melempar mata uang. Maka akan ada masalah yang memang perlu Anda gambarkan. Ketika masalahnya mungkin akan lebih kompleks nanti, bukan hanya terkait dengan mata uang, mata uang yang dilempar ya. Misalnya ada sebuah penyakit, kemudian Anda penyakit COVID, misalnya ada kejadian ABCD, indikatornya ini, kemudian berapa peluangnya dengan indikator-indikator yang sudah disampaikan tadi. Maka untuk merepresentasikan tadi, kita perlu belajar terkait dengan ruang sampel ini ya. Apa itu ruang sampel? Gambaran dari sekumpulan hasil yang mungkin dari eksperimen tadi. Maka Anda juga perlu tahu percobaan atau eksperimen ya. Proses untuk mendapatkan pengamatan dan titik sampel atau hasil percobaannya tadi seperti apa. Ini kita ambil sebuah contoh ya. Misalnya Anda punya koin, kemudian koinnya ada dua, kemudian Anda catat ya koin tadi apa sisinya apa saja gitu yang muncul dari dua koin tadi. Maka yang mungkin muncul ketika dia adalah hanya satu buah koin, maka ruang sampelnya hanya muka dan belakang. Tapi ketika saya ubah tadi menjadi dua koin, maka kemungkinannya jadi ganda ya. Ada muka-muka, muka belakang, belakang muka, dan belakang-belakang. Begitu juga ketika dia adalah kartu, gitu kan ada as dan sebagainya ya. Oke. Maka dari sifat hasilnya ada yang sifatnya mutual eksklusif. Dua hasil tidak dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, seorang laki-laki dan wanita itu tidak mungkin terjadi pada orang yang sama. Ada yang kolektif exhaustif. Jadi satu hasil itu pada sampel itu pasti terjadi ya, bisa laki-laki atau wanita. Oke, dari kejadian yang contoh tadi ya, contoh koin dilempar tadi, kita bisa berpikir bahwa kalau kita bagi event untuk proses pelemparan tadi saja, maka kasusnya nanti ada yang sifatnya untuk titik sampel, ya, ada kumpulan satu ya, jadi beberapa sampel, ada yang kejadian sederhana dengan satu buah karakteristik yang dikatakan sederhana atau sifatnya majemuk. Jadi kita melihat dengan sudut pandang dua karakteristik gitu. Yang mana dua karakteristik tadi itu mungkin saja diamati secara bersamaan. Contohnya kalau kartu tadi warna dan apa itu?
yang tipenya itu ya, yang as, kemudian apa lagi itu ya, saya nggak hafal jenis-jenisnya. Ini tadi contohnya ya. Nah, ini tadi kalau pelemparan 2 koin, kalau 1 koin bagaimana? Tadi sudah saya skip aja lah. Maka tadi saya menyampaikan bahwa salah satu hal yang perlu kita gambarkan, langkah pertama itu pasti gambarkan dulu ruang sampelnya ya. Nah, ini kalau ada, saya skip aja lah yang ini biar agak cepat. Kita langsung masuk ke satu kasus saja. Nah, ini aja dah. Ketika kita ingin menggambarkan sebuah ruang sampel, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menggambarkan melalui diagram Venn. Diagram Venn itu tadi ya contohnya kita ngelempar 2 koin, kemudian dicatat permukaannya. Tadi kan sampel yang ada itu adalah muka-muka, muka belakang, belakang muka, dan belakang-belakang. Gitu. Maka Anda beri lingkaran yang terjadi ketika 2 kali tadi, itu bagian mana yang masuk ke dalam kondisi memang hasil Anda. Gitu ya. Gitu. Nah ini sampel yang terjadi. Ini sampel semuanya. Maka ini sampel yang terjadi. Dalam kasus ini bisa saja yang di dalam lingkaran ini punya makna yang berbeda. Kalau asumsinya bahwa yang di dalam lingkaran ini itu adalah kejadian yang majemuk, ya, contohnya sini kejadian yang majemuk, maka yang sifatnya apa? Double-double itu yang dimasukkan ke dalam sini. Ada unsur belakangnya misalnya atau ada unsur belakangnya. Maka ini dimasuk ke sini. Yang ada unsur belakangnya ada belakang muka atau muka belakang dan belakang-belakang ini masuk. Tapi ketika Anda punya persepsi yang berbeda, maka diagram Venn-nya akan ikut berbeda. Ada juga yang bisa direpresentasikan menggunakan tabel kontingensi. Ya, ini salah satu contohnya tadi untuk melempar 2 koin. Asumsi kolom pertama ini adalah koin. Tadi ada 2 kemungkinan yang muncul untuk muka dan untuk belakang. Kemudian yang bagian sini adalah koin kedua yang terjadi. Maka di sini muka dan ini belakang. Maka kita catat muka-muka, muka belakang, belakang muka, belakang belakang. Lalu biasanya ya, ini kita counting berapa nilai yang terjadi untuk muka-muka, berapa muka belakang, berapa totalnya untuk yang muka saja, dan belakang juga kita counting, kemudian kita akan dapat total dari kejadian semuanya, ini menjadi total ruang sampelnya tadi. Oh, sorry. Kita juga bisa merepresentasikannya menggunakan diagram tree ya. Tree itu kan pohon, berarti sifatnya seperti pohon cemara begitu. Halnya karena dalam kasus ini kita buat pohon cemaranya terbalik, tidur gitu ya. Ini adalah sampelnya, kemudian kita breakdown. Ini koin yang pertama tadi, misalnya ini yang koin yang kedua begitu. Atau kondisi yang pertama tadi muka, kondisi yang kedua juga satunya jadi belakang. Kemudian muka kemungkinan juga dengan muka, muka dengan belakang, kemudian ini adalah hasilnya. Begini juga boleh untuk menggambarkan kondisi tree-nya tadi. Maka kita perlu membahas kejadian yang sifatnya adalah majemuk ya. Nah, untuk merepresentasikan yang sifat kejadian-kejadian majemuk tadi kan berganda ya, bukannya yang berganda beberapa. Maka ada istilah yang mungkin harus Anda kenal terlebih dahulu, ada yang kita sebut sebagai irisan. Jadi irisan itu ada kejadian A terjadi, untuk kejadian B yang kita maksud dia terjadi juga. Maka dihubungkan dengan penghubung dan gitu ya. Lambangnya dan di dalam matematika itu adalah bentuk n terakhir ini ya. Kalau Anda bingung ya, dan n gitu ya. Kan yang belakang n gitu.
Kemudian ada juga kejadian yang sifatnya adalah union gitu. Union itu berarti gabungan, bisa kejadian A yang dimaksud A tadi tertentu atau kejadian yang satunya yang B. Maka di sini kalau gabungan kebalikan dari irisan, kalau tadi harus terjadi dua-duanya, kalau ini bisa memilih salah satu, maka dilambangkan dengan atau yang belakang U berarti lambangnya adalah U. Gitu ya, A atau B. Sorry. Maka dalam contoh di sini ketika kita menggambarkan menggunakan diagram Venn, ini dicontohkan di dalam modul. Anda punya kartu ya. Kemudian diambil salah satu kartu, kemudian Anda catat kejadian majemuk tadi kan syaratnya dengan melihat dua sudut pandang ya. Di sini dilihat berdasarkan warna dan jenisnya ini ya, yang love atau as seperti itu. Maka di sini sampel tadi adalah 52 kartu kalau tidak salah. Kalau satu kartu tadi kalau nggak salah satu set itu 52. Berarti ini sampelnya sebanyak 52. Maka yang kita sebut irisan, gabungan dulu lah. Dari gabungan gitu ya, itu yang kejadian misalnya yang ditanya gabungan si as dan hitam. Maka si as dan hitam itu kalau digambarkan menggunakan diagram ada di sini. Tuh. Ini diasumsikan untuk kejadian yang hitam dan ini dengan asumsi kejadian yang asnya ya. Maka gabungannya ada di tengah sini. Ini yang kita sebut gabungan. Maka kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel kontingensi, yang sifatnya as dan hitam itu ada di tabel sini ya. Yang kondisinya as dan hitam itu ada di sini. Kalau tadi kita gambarkan menggunakan tabel kontingensi. Berarti kalau tadi kan contohnya dengan sudut pandang yang sama ya. Kartu, tadi sisi mata uang. Sisi mata uang, sini juga sisi mata uang, hanya bedanya di sini adalah kartu mata uang yang pertama dan ini adalah mata uang yang kedua. Nah, dalam contoh yang ini ditunjukkan kalau tidak hanya dengan satu jenis masalah saja. Jadi kita bisa membreakdown peluang tadi menggunakan tabel kontingensi ketika kondisinya berbeda. Jadi karakter yang pertama, misalnya di sini jenis dan karakter atau yang kedua, misalnya di sini warna. Kemudian dibentuk tabel, kemudian dikombinasikan. Maka yang di sini dan, di sini dan, di sini dan. Maka letak union atau gabungan tadi ada di sini. Ini sama ya contohnya kalau tadi ya, totalnya sampel ada di sini. Kalau diagram Venn, gitu ya. Tadi kan sudah tuh yang bagian dan. Sekarang yang atau. Berarti yang atau kalau ini tadi dan, berarti atau itu ada di sini. Gitu ya. Dengan asumsi tadi di sini adalah kartu as dan di sini adalah hitam. Maka ketika yang ditanyakan adalah bisa as atau bisa kartu hitam, maka di sini posisinya atau. Maka kalau yang ditanyakan atau gitu ya, maka ya kombinasi tadi. Tadi merahnya ada di asnya di mana? Asnya di sini saja ya. Asnya di sini. Ini bukan as. Kemudian atau hitam. Nah, berarti hitam kan ada di sini. Berarti kondisi ini yang masuk ke dalam hitam hitam atau as. Nah, ada juga yang istilah null event atau kejadian kosong gitu ya. Komplement ada istilah baru juga komplement. Ini invertnya ya. Artinya tidak. Ya, ini kata kuncinya adalah tidak.
Kalau tadi misalnya untuk setiap kejadian A, maka komplement itu yang tidak masuk ke dalam kejadian si A. Gitu. Misalnya kejadian A adalah anak pintar, maka komplemennya adalah anak yang bodoh. Gitulah gampangnya. Maka kalau kita bilang komplement, gitu ya. Nah, misalnya tadi kartu hitam, berarti yang bukan hitam, merah misalnya. Maka yang di luar sini itu yang dimaksud komplement hitam. Lambangnya biasanya ada yang dipetik gitu ya. Ini seperti ini. Petik atas ini satu. Nah, ini saya skip aja dulu. Nah, yang perlu Anda kerjakan di sini adalah silakan mengerjakan latihan 1 untuk tugas kedua. Oh ya, tadi saya lupa menyatakan ya, untuk tugas pertama Anda tetap membuat seperti biasa ya, risam gitu. Dari hasil risam tadi Anda apa ya? Kerjakan di kertas seperti biasa, tapi dikumpulkan nanti ketika saat kita masuk ya. Tuh. Sementara untuk tugas yang kedua, ini ya, Anda kerjakan bagian ini. Untuk tugas ketiga nanti kita tunggu setelah pemaparan di slide selanjutnya ya. Ini kan ada berapa ini? 2 latihan tuh ya. Latihan yang slide sini atas dan soal nomor 2. Maka mana yang dikerjakan? Tidak semuanya ya. Bagi yang NIM belakangnya adalah ganjil, 1, 3, 5, silakan hanya mengerjakan nomor 1. Sementara untuk yang NIM genap, silahkan hanya mengerjakan yang nomor 2. Kalau 0 Bu bagaimana? 0 anggapnya kita ambil 10 ya. Kalau 10 kalau kita bagikan termasuk genap. Sehingga Anda bisa kerjakan untuk nomor 2. Oke. Kemudian untuk model pengerjaannya bagaimana nanti saya jelaskan nanti ya. Kita masuk dulu ke materi. Oke. Tadi kan kita sudah bahas tuh ada peluang yang mulai dari 0 sampai 1, yang tidak mungkin sampai yang mungkin terjadi, pasti terjadi itu. Maka kita nulisnya P, kemudian kejadiannya apa. Kalau kejadian namanya A, berarti P kurung A gitu. Ini sudah disampaikan, nilainya adalah 0 sampai 1, 0 tidak mungkin terjadi dan 1 itu pasti terjadi. Ini tadi metodenya. Maka untuk menyatakan sebuah kejadian, cara paling sederhana untuk merepresentasikan tadi ya, kejadian misalnya berapa sih kejadian yang muncul dari total kejadian. Misalnya berapa kemungkinan tadi satu buah koin ketika dilempar dengan 1 kali itu kejadian muncul di sisi muka berapa? Berarti P kejadian itu sama dengan X yang mana dia adalah jumlah kejadian dalam kasus yang saya sampaikan tadi ya. Ketika contohnya adalah sisi mata uang, berarti yang muncul kan muka saja atau depan saja, maka peluangnya adalah 1 dibagi total kejadian. Maka total sampel tadi kan 2, bisa muka atau belakang, sehingga 1/2. Ketika itu hasilnya adalah 1 pelemparan. Oke, ini saya skip. Nah, pada kejadian-kejadian yang sifatnya majemuk seperti yang disampaikan di pembahasan sebelumnya tadi, maka kita perlu melihat secara detail bagaimana merepresentasikan sebuah peluang. Maka di sini ada metode yang perlu Anda perhatikan, yaitu ada sifatnya aditif, ada peluang bersyarat, dan multiplikatif. Apa itu? Kita bahas nanti ya. Ini asumsinya ya tadi. Ketika ada sebuah kejadian,
Kemudian ini adalah kejadian untuk yang A dan B begitu ya. Untuk yang A ini harusnya di sini ya. Nah, ini tampilannya ini kurang geser gitu ya. Ini B, ini kurang tepat ya. Ini harusnya ya A1 itu ada di sini. Nah, kalau saya buat di sini aja ya. Ini harusnya A1. Di sini harusnya A2. Ini adalah B1 dan ini adalah B2. Maksudnya begitu ya, itu tabelnya kurang tepat. Maka yang ada di sini adalah A gabungan dengan B. Gitu ya. Untuk yang A1 ya. Ini A1 dan B1. Begitu juga sampai yang di sini untuk A2 gabungan B2. Maka yang ada di bagian sini, nah yang sini, itu hanya peluang A. Kok bisa begitu? Nanti kita bahas. Yang di sini adalah peluang B, total dari peluang, A1 sama A2 ya di sini. Peluang A2. Yang di sini tadi harusnya peluang A1. Yang betul gini ya. Yang di sini peluang B1. Yang di sini adalah peluang B2. Maka ini adalah sampel totalnya tadi. Sampelnya berapa ya? Harusnya 1. Ini contohnya tadi ya. Saya nggak terlalu hafal berapa jumlah-jumlahnya. Kita anggap saja ini benar. Berdasarkan jenisnya, tadi untuk as yang warnanya merah itu ada 2 dari 52 kartu. Yang bukan as ada 24 dari 52 kartu. Maka total untuk warna peluang merahnya adalah 26 dari 52 kartu. Sementara yang as, jadi dengan warna merah kan 2/2 dari 52 kartu. Yang hitam itu juga 2 dari 52 kartu untuk yang kartu asnya. Sehingga total untuk kartu asnya adalah 4/52 total dari ini. Non as, berarti sisanya ya, berarti ada 24 dari 52 kartu. Kalau kita hitung semuanya, probability dari non asnya adalah 48 dari 52 kartu. Maka total semuanya adalah 52/52. Maka asumsi 2/5 ini adalah peluang untuk warnanya merah dan jenisnya adalah as. Oke. Maka berapa peluang si A, si D, kemudian C dan B atau yang A atau D. Ini kalau kita lihat ya, A itu kan ini ya. Ini 4 dan 2 untuk kejadian si A, berarti 6/10. Yang D yang turun berapa? Berarti 2 tambah 5. Berarti 2 tambah 3, 5/10. Kemudian yang C dan B berarti terjadi di C dan terjadi di B. Berarti ini 1. Peluang A atau D berarti terjadi di A atau juga terjadi di D. Berarti A terjadi dari A ini ya 6, hanya ini ya A2, bukan 6 ini ya, 4 ditambah 2 ditambah 3 ya. Ini yang A atau D. A 4 tambah 2 berarti harusnya 9. Ya, betul 9/10. Kemudian B dan D. Si B dan si D berarti 3/10. Maka tadi kan saya menyampaikan ada aturan yang perlu kita perhatikan. Aturan yang pertama adalah aturan aditif ya. Sorry, suaranya mungkin tadi agak melemah. Aturan aditif itu digunakan untuk mendapatkan peluang majemuk atau gabungan dari suatu kejadian. Ya, contohnya P untuk
artinya kita berbicara gabungan ya, gabungan dari sebuah peluang majemuk. Maka kejadiannya pasti ada dua atau ada beberapa. Dalam contoh ini kita hanya membahas dua kejadian saja. Kita batasi dua kejadian. Maka A atau B itu kita bisa gambarkan dengan P atau B begini ya. Maka kalau kita breakdown lagi, kalau berdasarkan ini tadi ya, contoh ini tadi, nah, yang ini ya, yang ini, tadi kan yang kita jumlah ini ya, 4, 2 tambah 3. Ada kondisi yang sama-sama terjadi ya tadi. Bukan 5 tambah 6 ya. Kan ini terjadi di A sama terjadi ditambah dengan si D sini, tapi ini kan sudah dihitung sebelumnya untuk yang A. Sehingga kan harusnya 4 tambah 2 tambah 3. Atau kalau kita bisa hitung kan 6, ini ya, 6 ditambah 5 dikurangi 2. Karena ini kejadian yang terjadi berulang ya. Sehingga kita bisa hitung dengan peluang si A ditambah peluang si B dikurangi dengan gabungannya tadi. Gitu. Ini kan tadi gabungan ya. Kejadian gabungan. Jadi kita bisa hitung juga dengan 6 tambah 5, 11 kurangi 2, 9. Gitu. Nah, selanjutnya contohnya ini tadi ya. Nah, ini tadi. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah peluang kartu as atau hitam, maka kita bisa hitung. Itu dari total as berapa? 4 per 52. Peluang yang hitam tadi ada 26 per 52. Dikurangi dengan peluang as dan hitam. Nah, yang di sininya tadi ya. Berarti 2 per 52. Berarti 28 per 52. Nah, ini sama aja ya. Ini sama saja, jadi saya skip supaya lebih cepat videonya. Peluang bersyarat. Nah, yang kedua tadi kan aturan. Yang kedua tadi adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu apa maksudnya? Peluang yang terjadi ketika ada kejadian lain yang terjadi. Gitu ya. Peluang yang terjadi dengan adanya kejadian yang lain yang terjadi. Maka rumusnya kalau seperti itu, gitu ya. Untuk kejadian A, bila B terjadi, ya, untuk kejadian A, jadi kelambang begini artinya untuk kejadian A, jika B terjadi, itu bisa dihitung dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B-nya. Oke, ini tadi contohnya ya. Peluang bersyarat menggunakan diagram Venn. Kalau gambarnya diagram Venn, dalam kasus ini, bentar. Kita langsung ke tabel kontingensi aja ya. Yang dimaksud adalah, kita kan tadi buat fokus di lambang ini ya. Peluang terjadinya as ketika muncul hitam. Gitu ya. Maka kita bisa hitung dengan peluang as dan hitam itu berapa, dibagi dengan peluang si hitam saja. Ini contohnya 2, ya, yang as dan hitam tadi, per 52 kartu tadi ya, dibagi dengan peluang hitam 26 per 52. Jadi totalnya adalah 2 per 26. Kenapa kok seperti itu? Gitu. Nah, dari situ kita baru naik ke diagram Venn. Kalau kita lihat ya, tadi kan yang kita bahas ini ya, peluang P as ketika muncul as ketika hitam. Gitu ya. Berarti kita harus fokus ke lingkaran yang hitam. Ini hitam, ini ya, hitam.
Sementara yang di sini adalah as ya tadi ya. Yang ditanyakan adalah peluang terjadinya as ketika terjadi hitam. Maka ini kita abaikan yang bagian sini ya. Maka kita hanya fokus ke bagian sini. Nah, di bagian sini saja ini. Maka di sini kita harus ngelisto as yang as siapa dan yang hitam berapa terhadap kejadian si hitamnya. Maka rumus tadi kalau digambarkan ya, peluang A dan B itu ada di posisi sini dibagikan dengan peluang B-nya. Maka peluang kalau digambarkan diagram Venn ada di sisi sini. Itu ketika kita melihat dari gambaran diagram Venn-nya. Dan ini ketika tadi kita akan melihat ketika dari sisi tabel kontingensinya. Kenapa ya kok dibagi hitam? Karena kan yang ditanyakan berapa terjadinya as ketika terjadi hitam. Berarti harusnya logikanya adalah muncul as dan hitam dibagi dengan yang hitam saja, gitu ya. Tapi ada juga kejadian yang sifatnya independen. Independen itu tidak punya pengaruh terhadap kondisi yang lain. Contohnya, kalau kita melempar koin pertama, tidak akan memberi koin pertama itu nggak akan memberi pengaruh kepada koin kedua, gitu ya. Sehingga ada kejadian yang seperti ini ya. Ketika peluang A, ketika asumsinya tidak memberikan pengaruh, maka peluang A ketika terjadi B, maka dia akan ditetapkan sebagai peluang A. Gitu. Dan ini tadi P, A, dan B itu rumusnya adalah dikali ketika tidak beri pengaruh. Gitu ya. Maka Anda harus bisa bedakan mana yang ini kira-kira dengan kejadian ini memberi pengaruh nggak terhadap kejadian yang lain gitu. Nah, dalam kasus ini tadi ya, kita pilih 2 pena dari 20 pena. 14 pena berwarna biru dan 6 pena berwarna merah dan nggak boleh dipindah posisinya. Maka ini sifatnya dependen karena ketika dipindah dia akan punya nilai yang berbeda. Sehingga kita bisa katakan ini sebagai dependen. Kalau kita lihat dari bentuk trinya ya. Oke. Oh ini soalnya, ini contoh soalnya. Ini kita ngecek C dan D independen atau enggak. Ya. Kita punya data semacam ini, berapa A jika terjadi D, ini ya. Dan berapa peluang C jika terjadi si B. Independen atau enggak. Maka kita lihat ya rumusnya. PA jika terjadi D tadi adalah A gabungan dari D tadi adalah 2/10. Ini kan totalnya 10 ya. Berarti 2/10 yang bagian ini. 2 dibagi 10 dibagi dengan PD. PD-nya adalah 5/10. Berarti 2/5. Maka yang CD ya. C terjadi B, C terjadi B adalah 1/10. PB adalah 4. PB-nya betul nggak 4? PB ini 4/10. Oke, berarti 1/4. Maka kita bisa bilang dia adalah sifat yang dependen. Jadi untuk melihat aturan tadi, dia dependen atau independen. Nah, itu tadi kita terapkan rumus tadi. Maka dia sifatnya dependen dalam kasus ini. Kemudian aturan multiplikatif ya. Yang terakhir aturan ini aturan yang terakhir ya.
digunakan untuk mendapatkan peluang gabungan atau interseksinya ya. Nah, rumusnya kalau seandainya A dan B, tadi kan gini ya, melengkung gini ya, N kayak N, itu dirumuskan dengan gini. Peluang A dikali dengan peluang B jika terjadi si A. Bisa juga dirumuskan dengan peluang B dikali dengan peluang A jika terjadi si B. Karena nilainya beda ya. Peluang B jika terjadi si A, dan yang ini peluang A jika terjadi si B. Nah, untuk kejadian yang sifatnya independen ya. Tadi kan ada sifat dua ya. Anda bisa bedakan tadi yang dependen dan independen. Ketika satu tidak mempengaruhi yang lain, kita sebut independen. Ketika tidak mempengaruhi yang lain, maka dikalikan biasa. PA dikali PB seperti yang dijelaskan di PPT sebelumnya. Tapi ketika dia adalah dependen, kita gunakan rumus yang di atas. Ini contohnya, karena kasus ini independen, dependen ya, dependen, sehingga kita gunakan rumus yang atas ini ya, rumus yang atas. Ini yang ditanyakan as dan hitam, peluang as dan hitam. Maka asnya berapa ini? Asnya adalah 4 ya. 4 dikali kondisi hitam jika terjadi jika terjadi si as ya. Yang hitam 26 ya. Oh, sorry ya. 2 ya. 2 ini ya. 2 per berapa ini berarti? Per ini ya, 4/2 dibagi 2/25 sama dengan hasilnya adalah 4/52. Ini contoh yang lain ya. Kalau kita punya data begini, C dan B. C-nya adalah, tadi kan kalau kita pakai gini adalah peluang C. Peluang C dilihat ada berapa. Nah, ini totalnya adalah 5. 5 dibagi dengan 10 kejadian dikali dengan peluang B ketika terjadi si C. Peluang B ketika terjadi si C 1 dibagi 5 kejadian. Ini ya, totalnya 5 kejadian ya. Sehingga sama dengan 10. Ini contohnya. Kalau ngelihat yang ini tadi Anda malah pusing ya tadi. Gini aja, ngelihat yang ini aja. Sebenarnya sama aja ya. Peluang B dan D, berarti ya ini B-nya dulu, terus dibalik ya. D jika terjadi si B. Dari depan belakang itu sama, seperti yang di depan. Kalau C ini tadi si C, belakang berarti C, yang di tengah berarti B. Berarti peluang C dikali peluang B jika terjadi C. Kalau yang ini peluang B dikali peluang D jika terjadi si B. Nah, yang itu bisa dilihat. Nah, untuk soal ketiga, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Maka sama seperti tadi, untuk yang nomor ganjil, NIM ganjil, itu kerjakan soal-soal yang ganjil. Untuk soal yang untuk NIM genap, kerjakan soal-soal yang genap. Berarti ada risam 1, kemudian nanti kalau diakumulasikan sampai saat ini ada 3 soal yang harus Anda kerjakan. Oke, kita lanjut ke fungsi kepadatan. Ini udah berapa menit ya? Agak lama ya ini. Di fungsi kepadatan probabilitas ini, tadi kan kita sudah hitung ya. Oh, ini peluangnya berapa, ini peluangnya berapa. Maka, ini kalau contohnya ya, kita punya statistik gaji-gaji seseorang. Kemudian kita mau tuh
lihat ya. Kalau kemarin kan kita bahas tuh, bahas materi rata-rata gitu ya, untuk merepresentasikan gambaran sebuah data. Ketika di rata-rata ternyata ketemunya 3 juta per orang. Tapi kan kalau kita lihat bukan 3 juta per orang ya. Nggak ada tuh satu anak pun yang mendapatkan gaji 3 juta. Sehingga kayaknya lebih enak kalau masalah semacam ini dirupakan dalam bentuk distribusi statistiknya, itu akan lebih bagus kalau dalam bentuk probabilitas gitu ya. Pertama-tama kita buat dulu frekuensi, distribusi frekuensi. Dari distribusi frekuensi tadi kita bentuk histogramnya untuk memberikan sebuah gambaran gitu ya. Jadi kalau Anda lihat lagi ini misalnya, ini adalah nilai mahasiswa. Kemudian di rata-rata nilainya ketemu ini 69 ternyata. Padahal nggak ada nih yang nilainya 69. Dan dari data ini yang lemah itu cuma beberapa, dan 13 yang lain di atas 75. Maksudnya kita nggak bisa mengambil data ini dengan nilai rata-rata. Jadi kurang apa ya? Kurang representatif kalau kita pakai rumus rata-rata gitu. Sehingga salah satu cara untuk memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap sebuah data, contohnya di sini adalah nilai, itu kita bisa menggambarkan distribusi data nilainya berupa grafik gitu ya. Grafik batang misalnya kalau ini. Dihitung dulu berapa frekuensinya untuk setiap nilai, kemudian dilihat frekuensinya untuk setiap nilai tadi dalam bentuk diagram batang. Secara lain, kita juga bisa menggunakan fungsi kepadatan probability dengan melihat probability-nya. Berapa sih probability dalam kelas tersebut, misalnya yang dapat nilai 10, yang dapat nilai 20 sampai dengan nilai 100 gitu. Dengan total peluang tadi adalah totalnya harus adalah 1 gitu ya. 0 untuk tidak seperti yang saya sampaikan tadi, dan 1 untuk yang ya pasti nilainya sekian gitu. Ini ya, rumusnya peluang itu nilainya dari 0 sampai 1 dan akumulasi dari setiap kejadian tadi harus di total 1. Data ada yang sifatnya diskrit dan ada yang kontinu. Kalau kontinu kejadian yang mungkin jumlahnya tidak berhingga, jadi nggak berhingga, kita nggak bisa ngitung. Sehingga perlu bentuk kalkulus, bentuknya seperti ini. Tapi kalau diskrit, ada kejadian yang sifatnya berhingga, kita gunakan sigma. Jadi ada dua pendekatan ya, tetapi rumusnya kurang lebih sama ketika kita melihat bentuk peluang tadi. Yang satu tadi pakai sigma, yang satu pakai apa itu? Integral ya. Nih. Ini contoh tadi ya. Ini langsung ke arah nilai probabilitas di contoh ini. Nah, ini aja yang kita bahas contoh kedua aja. Ini ada kendaraan ya, Bimo lewat ITS. Terus kita ngitung tuh berapa kemunculan dari setiap apa tadi? Bimo itu lewatnya berapa kali? Kita catat dulu jumlah Bimo yang lewat itu berapa kali? 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian dari totalnya tadi kita rubah ke rumus probabilitas. Jadi misalnya 4 per totalnya tadi berapa? Ketemu misalnya 0,1, ketemu 0,2 gitu ya. Ini yang kita sebut dengan PDF ya. Kita kemarin juga bahas tentang histogram ya. Histogram itu adalah ngecek gitu ya, ngecek dengan adanya frekuensi terhadap sebuah kejadian tadi itu dibandingkan dengan total kejadian yang ada gitu. Sehingga kita bisa katakan histogram itu merepresentasikan probability gitu ya.
Oke. Maka dalam contoh kasus ini, gitu ya, seperti apa sih yang disebut dengan PDF ya, atau fungsi kepadatan probabilitas gitu ya. Misalnya itu ada nilai, nomor 1 nilainya sekian. Kemudian kita kan counting kemarin ya, kita buat diagram frekuensinya. Oh ya nilai C sekian, nilai B sekian, nilai A sekian. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya berapa untuk setiap nilai. Nah yang kita sebut PDF itu, atau fungsi kepadatan probabilitas itu adalah dengan membagi frekuensi data tadi terhadap total data keseluruhan. Berarti kalau ini 3/10 berarti 0,3, 5/10, 0,5, 2/10 ini adalah 0,02. Ini yang kita sebut sebagai PDF. Jadi kemarin kita sudah kenal histogram, sekarang kita kenal representasi data yang baru lagi dengan istilah PDF gitu ya. Sama seperti histogram, hanya bedanya yang di bagian sini kalau histogram jumlah, kalau yang di PDF itu adalah probability-nya. Selain untuk merepresentasikan data, kita juga bisa menggambarkan menggunakan diagram Pareto ya. Diagram Pareto itu kayak seperti ini ya, gambarnya nggak terlalu bagus ya. Ini kayak kita pilihan umum gitu ya, pilihan pemilihan ketua kelas gitu loh, misalnya. Oh ini anak pilihan anak A, pilihan anak B, pilihan anak C ini yang dipilih berapa kali, berapa orang gitu ya. Ini juga bisa kita bentukkan jadi PDF. Gitu. Caranya hasil penjumlahannya ini yang kita PDF kan atau countingnya ini. Misalnya ini kurang masak, kedelai terlalu busuk, kedelai hancur, tempe pecah. Ini kita hitung berapa jumlahnya, Kemudian dari jenis kerusakan tadi ketemu frekuensinya berapa, kemudian hasil PDF-nya itu berapa, atau probability yang kita konversi dari nilai frekuensi terhadap total data tadi berapa. Ini kita sudah bahas ya distribusi frekuensi, tinggal lihat bab kemarin di modul yang kemarin. Nah ini contoh kalau PDF ya, dari data kita punya frekuensi, dari frekuensi yang ada ini, kalau ini bentuknya adalah bentuk ring ya, yang sudah ring kita bahas yang, Anda bisa lihatlah bagaimana merubah data ini menjadi data ini menggunakan modul yang kemarin. Sudah ketemu frekuensinya, maka kita normalisasi dengan membagi terhadap total data yang total frekuensi yang ada. Dibagi dengan 30, berarti 4 bagi 30. Dia akan ketemu ringnya. Nah, kita juga akan kenal dengan fungsi kepadatan kumulatif. Saya langsung berpindah, ini saya pindah ke sini saja ya, supaya agak jelas gitu ya. Asumsinya ini adalah apa ini ya? Contohnya adalah jumlah pelanggan yang masuk ke pintu kasir selama 5 menit gitu ya. Yang 1, 2, 3 frekuensinya sekian gitu. Ketika ketemu frekuensi, kalau PDF tadi kan kita bagi itu terhadap total data frekuensi, total frekuensi keseluruhan. Ini contohnya dibagi 36. Kalau kumulatif ya, kalau namanya kan CDF kumulatif ya, atau fungsi kepadatan kumulatif, maka dari data yang ada di sini, nah ini itu kita kumulatifkan dari data ini ditambahkan kumulatif data yang ini. Jadi 0,14 ditambahkan 0,25, 0,22. Nanti ketemu berapa ini? Saya geser ke bawah ya. 0,36. Dari 0,36 ini tadi ditambahkan dengan yang 0,25-nya, 0,61. Ini sampai total dari probability-nya kan maksimum nilai probability 1 sampai mencapai data terakhir dan ini mencapai 1. Gitu. Kalau PDF tadi data per interval. Kalau yang CDF sifatnya dikumulatifkan dari data 1 sampai data terakhir. Itu contohnya. Pak ini kan agak kacau ya. Ini tadi juga contohnya ya. Ada data mentah seperti ini tadi, kemudian kita kumulatifkan buat interval berdasarkan kategorikal ini A, B, C, D. Nah, kemudian dibuat histogramnya berapa, PDF-nya dibagi terhadap total data, CDF dikumulatifkan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, sampai ketemu 1 maksimal. Maka nanti ya perbandingannya gini. Kalau CDF pasti naik,
Kalau PDF bisa naik turun tergantung data. Anda tadi sudah punya satu tugas risam dan mengerjakan 3 buah soal, ya. Kemudian yang ini adalah tugas selanjutnya yang harus dikerjakan secara dalam satu buah kelas, gitu ya. Ini nggak usah dibaca ya, jadi Anda dengarkan apa yang saya perintahkan kepada Anda. Anda buat survei, ini yang harus dibuat oleh PC mungkin ya. Mungkin PC atau ketua kelas yang membuat ini untuk satu buah kelas. Jadi kalau kelas A, PC kelas A. Kelas B, buat PC kelas B. Buat Google Form, setiap mahasiswa wajib mengisi satu-satu. Gitu. Harus mengisi satu-satu, kemudian setiap anak wajib memilih salah satu dari data yang ada, gitu ya. Kamu suka acara TV apa? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 tadi. Kemudian dari hasil Excel tadi, silakan ketua kelas atau PJ tadi nge-share hasil data yang sudah dikerjakan dalam yang sudah dikerjakan tadi ya. Kemudian Anda buat histogramnya, PDF dan CDF. Gitu ya. Bisa dipahami, saya ulangi lagi ya. Ketua kelas atau siapa PJ membuat satu buah survei di Google Form. Setiap mahasiswa di dalam kelas tersebut mengisi data sampai lengkap gitu ya. Data kemudian setiap mahasiswa milih satu aja yang dipilih ya. Kemudian Anda buat histogram, PDF dan CDF berdasarkan Excel yang nanti akan dikirim dari Google Form tersebut. Jadi ada 5 tugas. Nah, seperti biasa ya, saya kan perlu menunjukkan kepada Anda ini penerapannya buat apa. Ini adalah salah satu penerapan analisa probabilitas. Ternyata dengan adanya probabilitas ini bisa digunakan untuk menunjukkan model kemiringan dari sebuah tanah, contohnya seperti ini. Ini ada data-data macam-macam. Nah, sekarang kita mau ajak Anda melihat dari sisi teknik sipil contohnya gitu ya. Ini ada kedalaman data, kemudian batas lerengnya seperti apa, kemudian berapa kohesinya. Nanti dari data yang ada ini tadi, ternyata bisa dikomputasi dengan ini. Jadi misalnya data yang ada parameter yang sudah kita bahas di atas tadi, ternyata kita bisa bentukkan fungsi probability tadi dalam untuk menggambarkan kemiringan dari sebuah tanah begitu ya. Nah, semacam ini. Bentuknya seperti ini contohnya. Nah, ini adalah bentuk fungsi probability dari tanah tadi yang dianalisis. Saya nggak baca secara detail, dipakai untuk nah ini yang bagian sini, oh ini untuk analisa lereng kedua. Yang ini adalah analisa untuk lereng ketiganya gitu ya. Ini lereng ketiganya. Jadi ternyata salah satu penerapannya PDF itu juga digunakan untuk menggambarkan probability kemiringan dari sebuah tanah. Kalau di dalam teknik informatika sendiri, kita juga bisa menggambarkan probabilitasnya saja ya. Pada apa? GSM ya. Sistem GSM untuk hopping. Mobile communication itu. Global mobile communication. Ya, kayak punya BTS. Jadi lebih ke arah jaringan gitu ya. Ternyata itu juga digunakan untuk menggambarkan ya, untuk menggambarkan bagaimana probability keluaran dari sebuah sistem. Nah, kalau dalam contoh di sini gitu ya. Ini digunakan untuk melihat, oh ini keluarannya berapa per total keluaran yang ada itu berapa.
Nah, ini contohnya. Oh, ini sekian, ini totalnya sekian. Berarti nanti pemodelan uplink-nya itu berapa? Ini salah satu contohnya, gitu ya. Jadi ternyata penerapan PDF dan ini yang dibahas sih kebanyakan PDF. Kalau CDF mungkin agak jarang ya. Dan probability itu digunakan di dalam beberapa sektor. Untuk manfaatnya adalah untuk menggambarkan, membuat gambaran atau sebaran data dari sebuah kasus itu bagaimana sih representasi dari data yang ingin ditampilkan seperti apa. Nah, ini tadi 2 paper yang memang menerapkan gitu ya, menerapkan penggunaan fungsi kepadatan probabilitas atau untuk merepresentasikan probabilitas untuk menggambarkan sebuah data gitu. Yang satu digunakan untuk menggambarkan kemiringan lereng, yang ini kita gunakan untuk GSM gitu. Untuk menggambarkan output GSM itu seperti apa probability keluarannya pada sistem hoppingnya itu, frekuensi hoppingnya gitu. Nah, itu ya. Berarti tugasnya tadi sudah saya sampaikan. Silakan dikerjakan dan waktu pengerjaannya adalah sampai dengan hari Anda kuliah. Jadi misalnya hari Senin kuliah berarti di Senin itu harus selesai. Itu bisa dilihat nanti di dalam Google Classroom ya, kapan harus berakhir. Gitu. Saya pikir cukup materinya, silahkan tugasnya dikerjakan. Di pertemuan ini tidak ada tugas paper. Kita mulai ada tugas paper minggu depan. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.